kita lebih butuh pada banyak adab daripada banyak ilmu. Kita kalau mau memahami ilmu, kita harus belajar adab terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Menjadi netizen yang bisa mencerahkan. Hai, aku Eci, kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia. Yeay, Lebaran sudah selesai. Hari ini kita sudah masuk kembali seperti biasa untuk bekerja. Tetapi fenomena Lebaran itu rasanya masih ada ya. Nah, ya Success Talk kali ini kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan channel YouTube Total Quality Indonesia. Karena kita pasti akan membagikan cerita-cerita yang lagi viral yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Tapi sebelum kita membahas berita apa yang akan kita angkat hari ini, sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman nih yang belum follow Instagram Total Quality, silakan bisa di follow di @totalquality.id. Yang belum subscribe channel YouTube Total Quality, dinyalakan tombol merahnya, dinyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terupdate dari kami. Nah, kira-kira nih teman-teman ya, kalau kemarin kita sudah Lebaran, kira-kira teman-teman ada yang mudik nggak? Pasti nggak ada kan? Karena pemerintah ini sudah melakukan larangan mudik ya sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak awal bulan Mei, supaya kita ini tidak kembali ke kampung halaman kita karena kita ingin mencegah penularan COVID-19. Tapi ternyata nih teman-teman ya, kalau kita bisa melihat berita yang viral yang ada di media sosial, banyak sekali yang mengupload beberapa orang yang terkena razia ya, atau mungkin ketahuan mudik nih ya, atau ketahuan rekreasi atau apapun itu oleh polisi, terus direkam-rekam ya, terus di-share di media sosial, akhirnya terkenal, akhirnya viral ya. Itu banyak banget ya yang aku lihat di Instagram tuh, banyak banget ya. Tapi hari ini ya, Total Quality kita Success Talk akan membahas dua video yang lagi viral, dimana dua-duanya ini katanya sih ini ketahuan mudik sama mau wisata ya, itu katanya ya kan. Tapi kita nggak tahu nih, kita akan membahas bersama-sama nanti ya. Ada banyak pembelajaran atau poin-poin yang akan kita bahas juga pada hari ini ya. Seperti apa sih? Nah, teman-teman ikuti terus ya sampai habis ya. Jangan di skip-skip supaya teman-teman tahu ya pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari dua berita yang viral ini. Nah ya, kita akan membahas beritanya sama-sama, tapi kali ini saya tidak sendirian ya. Kali ini kita akan kedatangan satu pembicara dari Total Quality yang akan membahas nih berita yang sedang viral hari ini. Siapakah beliau? Kita sapa bersama-sama yuk. Di sini ada Bapak Hafid Setia Putra. Halo Pak Hafid, selamat siang. Halo, siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Hafid, hari ini kita ingin sharing-sharing aja sih Pak ya. Jadi nggak yang tegang-tegang gimana gitu, nggak ya Pak ya. Nah, Pak Hafid, minal aidin wal faizin ya. Iya, sama-sama. Saya izin buka masker dulu ya. Oh ya, boleh-boleh ya. ya. Kita kan udah sebelum masuk kantor sudah di antigen sama udah vaksin kita. baru vaksin ya. Terima kasih Total Quality. Ya. Oke. Pak Hafid, hari ini kok keren banget Pak bajunya Pak. Oh. Ini desain sendiri kaum sukses ya. Bisa Ya, juga ini atau gimana? kalau saya boleh iklan sebentar, boleh nih? Oh, saya boleh, iklan? silakan, Iya, ini silakan. kaos terbaru dari Total Quality Indonesia. Jadi kalau pemirsa yang mungkin menginginkan kaos seperti saya, ini adalah Koma, kaos motivasi. Jadi nanti di deskripsi tolong dituliskan ya alamat untuk pesannya di mana. Oke ya, caranya jadi gimana ini ya Pak ya? mau meningkatkan kegantengan, nah pakai kaos ini ya. Tapi tulisannya bisa macam-macam ya Pak ya? Tentunya tulisannya isinya menginspirasi Bu Esi. Oh, oke. Menginspirasi teman-teman untuk tentunya tetap positif, semangat. Namanya juga kaos motivasi. Jadi bagaimana tulisan di sini bisa mencerminkan, membuat semangat orang untuk sukses. Nah, ini kan saya kaum sukses. Sukses, betul lah. Saya aminkan saja. Amin. Gitu ya. Saya harusnya pakai ya. Iya, nanti saya kasih. Oh, makasih loh Pak. Oke, Ya. Pak Hafid ya, hari ini kita ingin berbincang-bincang sih Pak, karena gini Pak, kemarin kan saya ini main Instagram Pak ceritanya ya Pak ya. Saya ada follow akun sosial yang paling terkenal ya, Betin gitu ya Pak ya. Itu ada dua video yang sangat menarik buat saya sendiri ya Pak ya. Yang pertama itu, kita boleh nggak sih Pak membahas gitu? Boleh ya Pak ya? Ya, Ya, kita jadi temanya kita setelah Lebaran kita
enjoy fresh gitu fresh ya dulu Pak ya. ya, lebih fresh gitu ya. Jadi yang pertama itu ada sebuah video ini satu keluarga naik mobil gitu ya Pak ya, naik mobil terus tiba-tiba mungkin ketahuan polisi gitu ya Pak ya, akhirnya disuruh putar balik Oh, seperti karena itu. penyekatan itu. Betul, karena penyekatan. Tapi mesti nggak ngomong kemana? Alhamdulillah saya tidak mudik. Sama, kita juga nggak saya mudik. menaati apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, tidak mudik, saya tetap di rumah saja. Tuh, masyarakat yang benar gitu ya Pak ya. Rekreasi? Rekreasi cuma di taman perumahan saja. Yang penting kebersamaan Yang penting gitu ya, kebersamaan Pak. bersama keluarga dan bagaimana kita bisa mengisi, walaupun mungkin kita tidak bisa merayakan seperti pada Lebaran yang 2 tahun yang lalu ya mungkin ya, yang pulang ke rumah, ke rumahnya nenek, ke rumahnya orang tua, keliling apa namanya, kalau di rumah saya itu namanya sejarah Bu Desi. Apa, Pak? Sejarah. Sejarah. Sejarah itu adalah berkunjung dari tempat apa namanya, ke saudara-saudara, namanya sejarah. Itu Sejarah. kalau istilah di kampung saya seperti itu. Tapi kalau kampung Unjung-unjung gitu nah ya, itu Pak, ya. kalau mungkin istilah di kampungnya Bu Desi seperti itu. Kalau di sana namanya sejarah. Mungkin kalau teman-teman bingung sejarah itu apa, coba nanti main-main ke daerah saya, kebetulan kelahiran Ponorogo ya. Ponorogo masih Iya. Jawa Timur ya Pak ya. Jawa Timur. Reok ya, yang paling Betul ya. terkenal. Jadi itu ya, jadi bagaimana kita mengisi kegiatan dengan sesuatu yang positif, ya pasti tetap enjoy kok. Asalkan kita pun juga bisa tadi seperti saya bilang, kita bikin acara sama keluarga, Betul. bikin walaupun cuma sederhana di taman, cuma Seneng gitu mungkin ya. makan sederhana, tapi karena kebersamaan itu jadi momen yang apa namanya, biasanya pulang kampung bisa terobati seperti itu. Oke. Tapi yang penting tetap protokol kesehatan nomor Pasti 1 ya, pakai tetap masker gitu ya Pak ya. Kemana-mana saya selalu menekankan pada istri dan anak-anak saya selalu pakai masker. Pakai masker Seperti jangan itu, lupa Bu Desi. ya. Teman-teman meskipun mau silaturahmi boleh ya Pak ya. Boleh, tapi boleh. tetap pakai masker Iya, ya. karena Cuci silaturahmi tangan. biar apa? Biar kita juga apa namanya, hubungan sosial kita bermasyarakat juga bagus ya, seperti itu. Betul betul. Nah, Pak Fit ya, boleh nggak kita langsung aja Oh, bahas iya, itu saya dulu penasaran ini. Saya kebetulan belum lihat. Oh belum lihat Belum Pak. ya. Coba saya lihat. Oke pengen oke. lihat. Ya ini teman-teman kita sambil lihat videonya bersama-sama ya, Ya. supaya kita tuh tahu lah pokok permasalahannya apa seperti itu ya. Nah kita akan tayangin ini video kita yang pertama ya, tentang satu keluarga yang harus balik lagi ya karena ketahuan polisi. Silakan. Oh, ini keluarga polisi. Bukan. Yang ibu-ibunya. Oh kecil. ngakunya, Oh, ngakunya. agak kasar ya tadi ya. Oh. Untuk ditit gitu. Iya iya iya. Platnya B. Oh, plat B. Plat B. Wah, luar biasa ya. Oke. Ya memang sekarang ini kayak apa namanya, kemarin rekan-rekan saya pun yang memaksa mudik pun juga sama, jadi nasibnya juga sama. Putar balik. Suruh putar balik. Oke. Jadi, tapi ya saya taunya yang ini baru ini. Kalau teman-teman saya kan nggak ada di upload di media sosial, jadi ya masih saya belum tahu. Tapi kalau lihat video ini ya kurang tahu ya Bu Desi. Betul, Mungkin betul. secara psikologi ibu ini mungkin ya apa mungkin karena capek atau apa juga kurang tahu. Nggak Jadi tahu ya. nanti Karena kita bahas lagi kira-kira nanti. terpotong-potong Betul, gitu Pak ya. Kita iya. nggak tahu ini apakah Hmm. videonya memang dari awal seperti ini atau yang terupload itu hanya yang bagian titnya aja gitu Iya, ya Pak ya. makanya, ya memang kalau Lebaran itu kan jadi momen yang kayak ditunggu-tunggu itu Bu Eci, Betul. namanya. Ditunggu-tunggu semua orang lah, terutama yang merayakan Lebaran pasti pengennya mudik. Nah, kalau Betul. saya pun juga sama, pengennya kalau pas Lebaran ya mudik karena itu adalah istilahnya kita Sudah tradisi gitu iya, ya, Pak, tradisi ya. dan pengennya kita berkumpul dengan keluarga Keluarga. tercinta di rumah. Gitu, Betul, seperti betul. itu Bu Desi. Oke ya, nah kita skip dulu Pak ya Hmm. videonya, kita akan bahas bersama-sama Iya. ya. Boleh nggak saya puterin video yang kedua Pak? Iya, Nah boleh, ini boleh. lebih menarik lagi, kalau tadi satu keluarga, kalau ini saya nggak tahu ya ini pasangan suami istri atau apa gitu ya Pak ya, yang katanya sih ini pergi ke suatu tempat ke Anyer Pak, menjenguk nenek katanya, Oh. katanya Siapa gitu. wisata nyebut nenek? Yang nanti Menjenguk? yang nanti kita Oh. katanya jemput nenek di Anyer gitu loh Oh, Pak. iya, iya. Coba Cuman kita kan lihat. kita nggak tahu ya seperti apa gitu. Kita lihat ya Pak ya. Kita putar videonya. Seorang wanita juga terekam kamera sedang marah-marah dan videonya viral di media sosial. Sampai viral loh Pak. Video menuliskan wanita itu marah-marah di pos pengamanan. Saya sempat lihat tapi belum lihat secara utuh kronologinya ini yang seperti sedang apa. tutup. Oh, sama naik mobilnya ya. Iya. Waduh. Aduh. Untung nggak ada yang tangan di mobil itu ya. Kecepit Kejepit nanti. nanti. Aduh.
Aduh, ibu-ibu ini lagi lebaran ya. Aduh. Kakinya Kurang sopan ya Pak. keluar lagi punya. Bahasanya saya masih kurang ngerti Pak. Gak jelas bahasanya. Selanjutnya diunggah akun Instagram @hmnnews. Oh ini ada yang ada yang ini ya, unggah ke Instagram ya Pak ya. Berarti bukan ada mungkin orang-orang yang di sekitar gitu ya Pak ya. Cepet banget ya. Biasa sangat cepat sekali sekarang. Betul luar biasa memang sekarang. Wisata dampak libur hari raya Idul Fitri tahun 2020. Wow ini pantainya juga. Ya karena orang nggak mudik, ya Tapi boleh pengennya cari wisata, gitu ya, liburan Pak? ya untuk mengisi kayak seperti saya Bu Eci, saya kan Oke. nggak mudik, ya saya rekreasi walaupun cuma jalannya cuma 1 kilo, ya. Oh, Di taman, taman. yang kebetulan di rumah saya ada taman yang di situ ada tempat bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi ya walaupun sederhana tapi berusaha untuk menikmati, Betul. ya dan sambil mengedukasi anak-anak itu yang paling penting di sana. Yang saya Oke, lakukan. Jadi ya. anak-anak pun juga nggak menuntut Kalau kesini gitu ya. ke sana enggak ya karena tergantung kita bagaimana orang tua membuat suasana itu jadi menarik untuk mereka. Ini seperti itu. Tapi kayaknya kalau anak-anak itu bukan mudiknya yang ditunggu Pak. Ampau. Ampaunya emang ya. Seperti itu ya betul ya. Kalau saya udah nggak Biasanya- dapat yang ngasih malah. Ini adalah hari spesial untuk anak-anak. Emang Betul. gajiannya ya di sini ya. Nah, ngomongin angpau Pak, sorry, saya stick dulu ya Pak ya. Sekarang kan lagi marak nih Pak ya, katanya orang tua pengambil THR anak-anak itu kan lagi viral juga, cuma kita nggak akan bahas juga jadi Pak kan. Tapi itu salah satu berita yang sangat menarik juga kayak gitu ya Pak Memang ya. ya THR-nya anak-anak ya sekarang ya waduh ini Karena biasanya belum ngerti uang gitu ya lebih Pak ya. banyak anaknya daripada bapaknya. Bapaknya kan kasih. Bayangkan kalau anaknya 8 Iya. sebenarnya dikasih ya. Iya. Kalau satu anak 20 ribuan dikalikan 8 berapa? Lumayan. Satu rumah ini. Nah itulah kenapa banyak anak banyak rezeki gitu. Iya. Oke, Pak kita fokus lagi ya Pak Oke, ya. oke. Nah Pak dari dua video yang kita lihat tadi, yang pertama sebuah keluarga ya yang disuruh muter balik itu ngakunya adalah anggota keluarga polisi. Betul. Tapi banyak orang yang ketilang biasanya ngakunya keluarga polisi ya Pak ya. Atau yang kedua ini sepasang muda-mudi ya yang sedang dianyer. Bukan muda-mudi ya. Ini sudah usia Tante Daom kelihatannya. gitu ya Pak ya. Itu diminta untuk putar kembali juga ya karena katanya anyer tutup seperti itu ya. Nah menurut Pak Hafid Pak ya dari dua video yang viral ini apa sih Pak yang bisa kita ambil gitu Pak, yang poin-poin pentingnya Pak Hafid gitu? Ya. Jadi begini para pemirsa dan Bu Eci. Jadi kalau kita melihat dari fenomena yang terjadi saat ini, ya, jadi dengan cepatnya berita itu bisa sampai ke kita. Ya, contohnya hari ini kejadian, hari ini kita sudah bisa melihat beritanya seperti apa. Betul. Jadi ini sebenarnya sebuah fenomena yang menjadi tanda bahwa dunia udah bergeser. Ya. Jadi kalau dulu mungkin kita sering mengenal namanya revolusi industri, ya sebenarnya ini mulai tanda ya. Jadi bagaimana kecanggihan teknologi itu terutama dalam informasi itu sangat cepat sekali. Buktinya kejadian hari ini kita sudah dapat info. Di luar negeri ada kejadian apa? Hari ini gitu ya, Pak, kita ya? sudah bisa melihat betul. Jadi dari kita melihat ini kita bisa melihat bahwa semua orang kalau perlu diistilahkan kalau dalam revolusi industri bakal terjadi yang namanya wartawan itu akan mulai tergantikan. Nah kita bisa melihat bahwa setiap netizen, kalau kita mengenal namanya netizen Ibu Eci ya, setiap netizen itu bisa menjadi wartawan. Buktinya apa? Dia ngerekam, dia nggak butuh kantor berita, nggak butuh dia punya media apa, dia hanya bermodal HP, dia rekam, dia upload di media sosial, sudah jadi berita. Dan berita itu diangkat di stasiun TV atau di media-media yang lain. Buktinya apa? Ya jadi pekerjaan media sekarang lebih gampang, tinggal ngambil aja berita viral, betul kan ya? Jadi semua orang bisa menjadi wartawan, saya pun juga bisa menjadi wartawan, Ibu Desi juga bisa menjadi seorang wartawan, tinggal HP, contohnya ada kecelakaan di jalan, di tol itu aja ya kita rekam, biasanya gitu ya, kita update di WA Story atau di IG kita, tiba-tiba diambil, ada kecelakaan di tol mana, udah tahu langsung viral. Jadi itu adalah salah satu bentuk percepatan atau masalah akselerasi ini sudah kita mulai melakukan ini ya. Transaksi data begitu cepat ya, dan
kalau dari fenomena yang saya lihat tadi, kita harus mempunyai sikap. Jadi sikapnya apa? Kita harus bijaksana dalam bermedia sosial. Karena dampaknya apa, Bu Eci? Dampaknya pasti ya ada positif, ada negatifnya. Positifnya yang pertama adalah ya kita bisa menerima informasi dengan cepat. Itu adalah positifnya. Karena apa? Padahal jauh ya Pak. Betul ya. Jawa Ada Barat ya. contohnya ada pemberitaan apa? Contohnya kemarin ada di perperangan di Palestina di Jalur Gaza. Kita juga bisa melihat dengan cepat beritanya. Ya, semua transaksi data begitu cepat, jaringan intel juga begitu cepat. Sekarang ada mau 5G dan sebagainya, itu sangat cepat sekali. Nah, negatifnya apa? Negatifnya adalah memungkinkan terjadinya berita hoax. Oh iya. Karena apa? Kalau dulu kita wartawan itu kan pasti mereka punya kode etik, gitu ya. punya undang-undang pers dan sebagainya. Jadi mereka ketika meliput media sosial, sebuah kejadian pun akan mengambil dari sudut pandang tertentu juga. Nah, kalau netizen ini tidak ada wawasan jurnalistik. Saat itu juga gitu ya. Saat itu juga semua berita ya benar atau enggak diupload semua. Benar apa enggak rekam, pokoknya sambil ngomong aja, ini ya, seperti itu. Padahal nggak tahu sebenarnya seperti apa. Iya, gitu ya, Pak, ya. Jadi negatifnya adalah akan semakin banyak berita hoax, ya. Dan yang lain adalah selain itu bisa memicu permusuhan karena ada berita hoax. Akhirnya apa? Bisa terjadi persisian, contohnya yang dulu sahabat, ya sahabat erat lah. Tiba-tiba ada sebuah video yang mungkin memprovokasi mereka berdua. Video itu belum tentu benar, tetapi karena sekarang ini tuh kan katanya netizen malah benar, betul Bu. Jadi semua berita yang diupload di media sosial itu dianggap sebuah fakta yang benar. Oh ya, oke. Ya, jadi apa? Orang yang melihat, waduh, iya benar ya, benar. Akhirnya apa? Terjadilah permusuhan. Menyalahkan orang lain, tapi belum tentu berita itu juga benar. Ya, jadi dampaknya sangat banyak sekali, Bu Eci. Ya, salah satunya tadi yang saya sebutkan. Nah, maka dari itu kita harus apa? Ya kita harus bijaksana dalam bermedia sosial. Betul. Ya, tangan-tangan ini bahaya ya Pak ya kadang. Ya, tangan ini emang kadang kalau sudah gatel itu ya, pengennya ngerekam. Terbawa emosi. Apalagi kalau sudah kena tadi udah kena dicegat polisi. Secara psikologi mereka, polisi, ini langsung mau menyiapkan ini perlindungan buat dirinya apa? Biar supaya nggak ketangkep atau nggak disuruh putar balik. Akhirnya apa? Dengan marah-marah, dengan dia mengaku-ngaku sebagai keluarga polisi. Entah itu benar atau enggak. Iya, gitu ya, terus Pak, dia dengan menyebut polisi yang merekam dengan kata-kata yang tidak pantas, gitu. Ya. Kasihan ya, itu selalu dipakai kata-kata untuk mengolong-olong orang. Padahal kadang ada yang lucu. Padahal ya. Jadi ketika kita bermedia sosial pun kita harus bijaksana. Dan ketika kita mau membagikan berita kepada umum ya, contohnya kita upload di Instagram kita, di Facebook kita, atau di YouTube kita pun juga harus bijaksana. Kita harus menyaring berita itu, ya. Berita itu baik atau tidak, kita harus saring, ya. Kita harus bagaimana caranya menciptakan media sosial itu yang benar-benar bermanfaat. Ya makanya kita sangat apresiasi kalau mungkin ada konten-konten kreator yang membuat video yang edukasi. Ibu Eci perhatikan, konten-konten yang sifatnya edukasi ini adalah sebenarnya miris Bu Eci ya. Tapi kalau saya lihat mungkin followersnya dikit, betul. Dikit, konten-konten yang sifatnya edukasi itu malah sedikit. Tapi kalau konten yang sifatnya contohnya gosip, kurang mendidik, sehingga apa? Itu followernya banyak. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya orang itu jadi gampang menelan mentah informasi seperti itu karena dijejali dengan informasi yang kurang bermutu. Ya, konten-konten edukasi ini mereka sudah berjuang luar biasa untuk bagaimana menciptakan media sosial ini bermanfaat, tetapi dengan konten-konten yang mohon maaf ya unfaedah lah gitu ya, yang tidak berfaedah itu malah itu yang disenangi sama orang. Ya, ini sebenarnya juga fenomena yang perlu kita sikapi ya. Tentunya saya melalui media sosial ini, melalui channel YouTube ini juga sama. Saya mengajak teman-teman untuk kita bisa bermedia sosial secara bijaksana. Bagaimana kita menerima, bagaimana kita juga membagikan. Ketika kita menerima pun kalau kita sering mendengar sesuatu yang buruk, kita pun juga akan beraksi buruk. Tapi kalau inputan kita bagus, kita positif, kita pun tidak gampang terbawa arus oleh media sosial yang saat ini belum tentu kebenarannya. Nah makanya selain kita bermedia sosial dengan bijaksana, ayo kita belajar mengisi pikiran kita
kan output itu tergantung dari inputannya Dari apa. inputannya. Ya, kalau inputannya itu positif, yang keluar juga positif. Tapi kalau sesuatu yang diinput banyak kepikiran kita itu sesuatu yang negatif, Ya, yang tetap keluar negatif ya negatif gitu ya. juga. Jadi kan apa namanya, ini sebenarnya juga diri kita sendiri harus punya peran dalam filter itu. Oke. Ya, begitu Bu Eci. Gitu ya. Nah, berarti ya Pak ya, karena video ini belum tentu benar atau tidak, tapi sudah kandung viral. Akhirnya kan kalau saya baca komen-komen ya, komen-komen di Lamitura, di Twitter itu banyaknya sekali menghujat ibu itu atau mbak-mbak yang tadi baju kuning kayak gitu loh Pak. Nah itu miris banget gitu loh, netizen yang mungkin belum tahu apa-apa tapi komennya udah ya Namanya gitu. ya, Namanya juga manusia gitu ya Pak ya. Iya. Itu gimana Pak kalau netizen Kalau seperti itu? netizen memang ya seperti itu ya, sama, mau jadi netizen, mau yang berkomentar atau yang membagikan ya juga sama, harus tetap bijaksana. Karena apa? Ya dampak secara psikologi sekarang itu banyak, kalau Bu Eci perhatikan di YouTube itu masih kan rata-rata orang itu pasti melihat komentarnya dulu baru lihat videonya. Kadang kalau saya ya Pak ya, kadang nonton video sambil nonton komentarnya. Bahkan ada tulisan, ayo siapa yang lihat video sambil baca komen, kan ada tulisan seperti itu. Nah, seperti itu. Iya, bener-bener. Berarti apa? Orang ketika melihat video ya melihat tanggapan dulu pada netizen. Ya. Nah, sebagai seorang netizen ya maka itu kita harus mengisi banyak inputan kita yang positif ya. Jadi supaya apa, yang kata-kata yang kita keluar dari mulut kita, dari jari-jari kita yang kita ngetik, kita melakukan ini diketikkan di keyboard kita atau di apa namanya di handphone kita, itu bisa keluar kata-kata yang bijaksana, bukan hanya menghujat. Ya, kalau semuanya menghujat nanti dampaknya apa? Yang mungkin pelaku dalam video itu bisa merasa terintimidasi dan secara psikologi terganggu. Gitu ya. Betul. Seperti itu Bu Eci. Jadi makanya penting sekali kita apa namanya bijaksana. Yang kedua, jadi yang kedua itu kita melihat apa namanya, ini adalah sesuatu yang miris ya, bahwa kita minim sekali tentang adab. Ya, banyak orang pintar, banyak orang punya wawasan keilmuan yang tinggi, tetapi minim sekali dalam adab. Oh iya. Ya, mungkin netizen yang sering komentar itu mungkin dia orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan tinggi, tapi gitu karena ya. minimnya sekali adab, sehingga apa mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang sifatnya intimidasi, kata-kata yang negatif dan sebagainya. Karena apa? Minimnya adab. Makanya kalau ada yang ngomong kita lebih butuh pada banyak adab daripada banyak ilmu. Itu adalah sebuah, ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Sebelum belajar ilmu kita harus tahu adabnya. Nah, contohnya tadi Ibu lihat yang tadi yang pertama, yang ibu tadi. Ibu lihat kalau dari apa videonya video tadi gimana Ibu? Kalau lihat orangnya? Ya menurut saya sih cukup berada dan cukup berpendidikan ya, dari stylenya, dari mereka punya mobil, dari dandanannya dan lain-lain seperti itu loh Pak. Jadi lihat juga dari pas mereka video, mungkin nanti ada video klarifikasinya, saya udah lihat tadi. Yang rumahnya tadi, itu ya. Dari cara pemilihan kata-kata, ya ini orang yang bukan orang yang level pendidikannya ke bawah, bukan, tapi ini orang yang pintar. Ya. Kalau video yang kedua Pak itu terlihat saat meminta maaf ya, kalau teman-teman lihat video permintaan maafnya Mbak Anir itu baca skrip. Nah itu sebenarnya minimnya adab. Jadi pentingnya sekali kita harus memiliki adab. Sebelum kita punya ilmu, ya kita harus tahu adabnya. Kita harus mau apa namanya beradab lah terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika kita berbijaksana dalam bermedia sosial diimbangi dengan adab yang baik, tentunya kita akan menjadi netizen yang bisa mencerahkan banyak orang dan lebih bijaksana. Bukan netizen yang semakin memperkeruh suasana, menciptakan permusuhan, sehingga apa? Terjadilah dilema di mana-mana. Begitu Bu Eci. Jadi penting sekali kita harus beradab terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika kita bermedia sosial kita harus bijaksana. Kita imbangi dengan adab yang baik. Ya makanya pentingnya sekali kita belajar adab. Kalau kita mau belajar ilmu ya kita belajar adabnya dulu. Ya supaya apa? Kita bisa memahami sebuah ilmu. Nah, mungkin Ibu tadi nggak memahami ilmunya sebenarnya ya. Karena apa? Tidak tahu adabnya. Makanya kita kalau mau memahami ilmu, kita harus belajar adab terlebih dahulu. Ya supaya apa? Menjadi netizen yang bisa mencerahkan.
seperti yang saya bilang tadi, Besi. Lebih bagus berilmu dan beradab. Nah, mungkin lebih itu Pak ya. Ya, kalau dari saya lebih baik beradab dulu, Beradab dulu baru berilmu. Ya, karena Kalau dua-duanya lebih bagus Pak. ya memang harus beriringan, Harus itu, Besi. beriringan, Jadi itu harus beriringan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita mau belajar apapun ya, contohnya kalau saya kan Muslim ya, di Muslim dalam banyak hal ada adabnya. Jadi pentingnya sekali kita belajar adab supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita itu dengan sesuai dengan norma yang benar, norma yang sesuai dengan kaidah yang benar, seperti itu, Besi. Oke ya, oke. Itulah ya yang jadi adab dan pendidikan itu juga harus beriringan seperti itu ya Pak Hafid ya. Oke Pak Hafid, sebelum kita tutup sharing kita pada siang hari ini, mungkin ada nggak sih Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan, apalagi terkait tentang video-video yang viral ini, karena kita semua adalah netizen, termasuk Pak Hafid juga pasti ya Pak ya. Nah itu kira-kira bagaimana sih Pak Hafid? Ya terakhir Bu Eci, jadi saya sempat menyampaikan bahwa ketika kita bermedia sosial lebih bijaksana, itu adalah hal yang paling penting ya. Jadi tujuan kita bermedia sosial, kembali lagi tujuan kita bermedia sosial adalah apa? Untuk kita bisa menginspirasi orang ya, bukan semakin memperkeruh suasana. Jadi ciptakanlah konten-konten yang positif, konten-konten yang mencerahkan banyak orang, sehingga apa? Ketika orang melihat video kita, orang itu bukan tambah marah tetapi teredukasi. Mereka tambah ilmunya, mereka mempunyai wawasan keilmuan yang bagus dan sebagainya. Jadi kita bisa membantu mereka ya. Jadi kita harus bagaimana menciptakan media sosial yang benar-benar media sosial yang konstruktif ya. Bukan media sosial yang semakin menghancurkan, contohnya persahabatan atau mungkin bisnis dan sebagainya. Jangan sampai bisnis itu bahaya loh Pak. Iya, makanya jangan sampai kita menjadi netizen yang tidak beradab. Jadi seperti itu ya. Kita harus punya adab dalam bermedia sosial. Ya. Itu Beci kalau pesan dari saya. Oke, itu pesan yang sangat bermanfaat. Kita sebagai netizen harus bijak juga ya dalam menggunakan sosial media kita dalam bentuk apapun ya. Ini juga jadi pembelajaran bagi saya sendiri ya Pak ya, karena saya juga follow akun-akun gosip ya yang kadang terbawa emosi juga ya. Apapun itu masalahnya, apalagi terkait mungkin tentang anak kecil atau terkait tentang wanita, itu mungkin emosi kita semakin meledak-meledak, akhirnya komen-komen yang sembarangan. Sama yang terakhir Bu Eci, saya pesan. Jadi kita harus menginput kita menginput pikiran kita, menginput otak kita dengan sesuatu yang baik. Ya, supaya apa? Keluarnya juga baik ya. Sebanyak mungkin inputan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita adalah sesuatu yang positif, supaya dampaknya juga positif. Maka dari itu kita menciptakan media sosial yang positif, supaya banyak orang lebih terisi pikirannya, mindsetnya dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sehingga kehidupan kita lebih damai. Lebih damai. Itu Beci ya. Oke ya, thank you banget Pak Hafid sharing-sharingnya ya Pak ya. Kita sudah membahas beberapa berita yang sedang viral akhir-akhir ini. Ternyata ada banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil ya Pak Hafid, seperti yang Pak Hafid sebutkan tadi, dan semoga kita semua menjadi masyarakat yang lebih bijak lagi ya, yang lebih pintar lagi dalam menggunakan media sosial ya. Tapi terutama untuk para pengupload mungkin ya Pak ya. Nah ini poin utama berita itu ada ya dari orang yang pengupload ini ya Pak ya. Jadi harus benar-benar uploadlah sesuatu yang benar ya, jangan setengah-setengah akhirnya nanti bisa dicampur adukan yang lain-lain, jadi nanti jadi gosip seperti itu ya. Terima kasih Pak Hafid waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Sudah sharing untuk teman-teman Total Quality dan teman-teman pecinta YouTube Total Quality Indonesia ya. Kita akan kembali lagi di minggu depan tentunya ya Pak ya, dengan berita yang lebih viral lagi mungkin dari narasumber yang lain lagi seperti itu ya. Tapi jangan lupa subscribe channel YouTube ya Pak ya. Yang belum pencet tombol merahnya, dipencet tombol merahnya, loncengnya dinyalakan supaya terus dapat berita-berita terupdate dari kami seperti itu ya Pak ya. Kita kembali lagi ke minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Sukses.